Hari demi hari menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi, publik tanah air rasanya makin dibuat deg-degan. Ya, apapun yang terjadi, Indonesia harus bisa mengamankan seenggaknya 4 poin dari 2 laga tersebut kalau masih ingin menjaga asa masuk 4 besar. Jelas ini bukanlah sesuatu yang gampang, mengingat kualitas lawan yang dihadapi adalah 2 tim yang secara histori merupakan langganan Piala Dunia. Tapi di tengah kecemasan publik yang menyeruak, PSSI secara mengejutkan mengabarkan kalau proses naturalisasi pemain keturunan milik FC Copenhagen Kevin Dijk bakal dikebut hingga bisa menjalani sumpah WNI di Denmark pada 7 November mendatang. Dibahas dalam rapat Komisi 8 dan 10 DPR RI pada Senin 4 November kemarin, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu memang sengaja dikebut karena sifatnya yang mendesak. Dia menjelaskan bahwa sosok Kevin Dijk sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, kehadiran Kevin Dijk juga dinilai berpotensi meningkatkan performa dan daya saing skuad Garuda yang menjadi kunci penting dalam mengejar prestasi di kancah Asia dan dunia. Meski sebelumnya diperkirakan baru akan bisa merampungkan proses naturalisasi pada tahun depan karena situasi pemerintahan Indonesia yang masih dalam masa transisi, namun informasi terkini membuka peluang Kevin Dijk untuk bisa dinaturalisasi lebih cepat. Meski belum diketahui apakah sang pemain bisa membela Garuda pada November ini, tapi Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan kalau dikebutnya naturalisasi Kevin Dijk memang demi bisa tampil pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Kami sampaikan bahwa khusus Kevin Dijk, semoga pertandingan lawan Arab Saudi pada 19 November bisa memperkuat timnas. Tentu saja kabar mengejutkan soal Kevin ini merupakan bentuk support habis-habisan dari PSSI, pemerintah dan seluruh elemen buat timnas Indonesia. Maka dari itu nggak heran kalau Pak Erik menegaskan bahwa tim Garuda pokoknya harus lolos 4 besar tanpa tawar-menawar. Penekanan ini sejatinya memang sesuatu yang lumrah diucapkan oleh Ketua Federasi terkait target yang ingin dicapai. Sebab bagaimanapun timnas Indonesia gak boleh cuma jadi tim hore di round ketiga ini. Terutama yang melawan Jepang, yang semua orang tahu ini kalau tim memang jadi tim yang paling yahoo di kualifikasi kali ini. Bayangin aja dari round 2 sampai round ketiga, Jepang ini sama sekali belum pernah kalah. Dan hebatnya gawang mereka baru jebol sekali, itu pun berasal dari gol bunuh diri pemain mereka sendiri kala bersua Australia. Maka nggak heran semua sepakat kalau ibarat kita bisa dapat 1 poin aja dari Jepang, itu adalah sebuah hal yang dirasa amat sangat cukup untuk jadi modal penting buat menghadapi Arab di laga selanjutnya. Fakta Jepang yang sekuat ini serta kemungkinan hadirnya Kevin Dijk sesegera mungkin ke skuad Garuda jelas menjadi kabar apik untuk menambah kedalaman skuad. Apalagi dengan kabar baik lain dari Kelvin Verdong yang mampu tampil gemilang bersama klubnya, makin membuat tim Garuda lebih mantap menatap laga melawan Jepang. Berhasil membawa NEC Nijmegen mencukur Groningen dengan skor telak 6-0 dalam lanjutan Liga Belanda musim ini. Bintang timnas Indonesia itu dipercaya tampil penuh oleh pelatih NEC Nijmegen Roger Major dengan bermain solid. Meski mendapatkan kartu kuning di menit ke-69, pemain skuad Garuda itu mendapatkan rating sangat tinggi sebesar 8,1 versi VoteMob. Bukan hanya bermain apik saat menjaga pertahanan dan membantu penyerangan, Kelvin Verdong juga dipercaya menyandang ban kapten di laga tersebut. Pemain timnas Indonesia itu mendapatkannya usai kapten utama NEC Nijmegen Philip Sandler diganti pada menit ke-46. Setelah menyandang ban kapten, Kelvin Verdong memimpin rekan-rekan setimnya dengan penuh percaya diri hingga membawa timnya clean sheet. Penampilan apiknya di Eredivisie ini tentu saja bisa dijadikan modal apik jelang membela tim merah putih di bulan ini. Tak hanya itu, hal ini sekaligus membungkam anggapan media Belanda yang sempat meremehkan performanya beberapa waktu lalu. Diketahui usai Kelvin Verdong membela skuad Garuda di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober lalu, nama baik andalan STY ini tak masuk sebagai starter kala memperkuat klubnya di lanjutan Piala Liga Belanda.
Setelah laga itu, media Belanda menyebut apakah penurunan performa Verdonk karena kesibukannya bersama timnas Indonesia. Pemain internasional Indonesia baru-baru ini terbang bolak-balik bermain untuk negaranya. Apakah itu masih mempengaruhi permainannya? Menjawab hal tersebut, Calvin Verdonk memberikan jawaban yang cerdas dan juga berkelas, serta kini pun membuktikan bahwa apa yang mereka pikirkan tak sesuai dengan anggapan mereka. Di sisi lain, performa apik ini tak hanya ditunjukkan oleh Calvin saja. Kemarin baru aja Elval Strike juga mencetak gol perdananya untuk Brisbane Roar saat bersua Sydney FC. Meskipun akhirnya timnya harus kalah 3-2, namun gol itu dianggap menjadi bukti kalau Rafa sudah semakin berkembang. Sebab sebelum ini pun Rafa juga berhasil membuka keran golnya buat timnas senior kala mencetak 1 gol ke gawang Bahrain. Dengan secara umum tim ini sedang dalam kondisi terbaik, tinggal mudah-mudahan Coach Shin menemukan taktik yang pas serta cocok dalam memanfaatkan kapasitas mereka. Terlepas dari apapun, pokoknya ayo semangat timnas Indonesia. Dan buat para pemain, sehat-sehat ya, karena gimana pun negara sangat membutuhkan tenaga kalian. Teruslah berusaha tampil konsisten di klub masing-masing, entah itu yang abroad ataupun yang main di Liga 1. Lalu untuk Coach Shin, mudah-mudahan dari sisi taktik atau pemilihan pemain gak ada lagi hal-hal yang dirasa aneh, khususnya bagi publik sendiri. Turunkan skor terbaik yang dirasa 100% benar-benar siap sesuai dengan taktik yang ada. Dan mudah-mudahan Jepang besok pas lagi off day minimal ya sama kayak pas lawan Australia, di mana mereka ditahan 1-1. Atau mudah-mudahan kita bisa curi 3 angka walaupun misalnya 1-0 lewat penalti atau gol bunuh diri. Intinya, harapan dan peluang itu tetap ada walaupun kecil banget. Tapi dengan sekecil peluang itu, kalau kita bisa main dengan disiplin, efektif, dan fokus, insya Allah hasil baik itu ada.